Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Setiawan, Eskom MKOM, yang saya sayangi teman-teman semua. Di sini kita akan mempresentasikan gerbang logika N. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zawa Aulia Gusti Utomo, NIM 035 sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Octavia Ferry Andrianti, NIM 011, Sidik Ismail, NIM 017, Muhammad Arifin Asyafikri, NIM 032, Aulia Almar, NIM 033, Novita Adriana, NIM 041, Intan Hayati, NIM 042, Intan Firdausatul Salsabila, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang dapat mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan binar, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dan menggunakan teori aljabar boolean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ardiana, NIM 2023-53041. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja gerbang N. Gerbang N memerlukan minimal 2 atau lebih input untuk hanya satu output dalam satu gerbang logika. Gerbang N mempunyai prinsip kerja jika semua output bernilai 1 atau on akan menghasilkan input 1. Sedangkan jika salah satu input terdapat logika 0 atau off, maka tidak akan menghasilkan output atau nilai outputnya 0 atau off. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Asyafikri dari Prodi Sistem Informasi kelas A, NIM 2023-53032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dari gerbang logika N. Yang pertama yaitu X terdapat kolom 0011, yang kedua yaitu Y terdapat kolom 0101, yang ketiga yaitu Z terdapat kolom 0001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Almer dari Prodi Sistem Informasi kelas A, NIM 2023-53033. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol gerbang logika N. Yang pertama yaitu terdapat 3 garis mempunyai simbol X, Y, dan Z. Dan yang kedua terdapat 3 garis yang mempunyai simbol dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Ferry Andrianti dengan NIM 2023-53011, dan di sini saya akan menjelaskan jenis IC dari gerbang logika N. IC untuk gerbang logika N itu terdiri dari yang pertama ada jenis IC TTL, antara lain yang pertama itu ada 74LS08 kuat 2 input and gate, digunakan secara terpisah tanpa mengubah gerbang lainnya sehingga disebut kuat 2 input and gerbang logika. IC ini bekerja dengan satu daya tetapi tersedia dalam beberapa paket berdasarkan kebutuhan rangkaian. Yang kedua yaitu ada IC 74LS11 triple 3 input and gate. Yang ketiga yaitu ada 74LS21 dual 4 input and gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Ismail, Prodi Sistem Informasi kelas A, NIM 202353017. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dari gerbang logika N. Yang pertama, terdapat contoh gambar yang terdapat simbol S1 dan S2 dan terdapat simbol X atau lampu. Ini adalah rangkaian 2 buah saklar secara seri untuk membentuk rangkaian gerbang logika N. Saklar dirangkai secara seri dengan lampu dan baterai. Lampu hanya akan menyala logika 1 jika kedua saklar dalam kondisi logika 1 on. Jika salah satu saklar terbuka, maka lampu akan mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hayati, NIM 2023-53042. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian transistor gerbang logika N. Yang pertama yaitu contoh dari gambar transistor gerbang logika N. Terdapat A, B, C, dan Q. Yang A terdapat R1, R3, dan T1. Yang B terdapat R2 dan T2. Q terdapat R4. Dua buah transistor dirangkai sebagai saklar dan disertakan sehingga pin A dan pin B harus bernilai tinggi atau 1, baru pin Q akan bernilai tinggi. R1 dan R2 berfungsi untuk membatasi arus basis, R3 berfungsi membatasi arus kolektor, dan R4 berfungsi sebagai beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Firdausatul Salsabila, NIM 2023-53043, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari ketiga jenis yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Octavia tadi. Jadi, selain jenis IC tipe TTL tadi, ada pula tipe IC gerbang logika N yang lain, yaitu IC tipe CMOS. Untuk IC gerbang logika N tipe CMOS sebenarnya menggunakan IC 481. Tipe IC CMOS ini memiliki dua input yang terdiri dari 4 gerbang logika N. IC tipe CMOS CD4081 adalah sebuah chip yang berisi 4 gerbang logika N 2 input. Setiap gerbang di dalamnya memiliki 2 input dan 1 output yang akan menghasilkan keluaran atau output logika N dari kedua sinyal input yang diberikan. Jadi, jika kedua input pada salah satu gerbang adalah logika 1 atau tinggi, maka outputnya akan menjadi logika 1. Jika salah satu input atau kedua input adalah logika 0 atau rendah, maka outputnya akan menjadi logika 0. Sedangkan IC tipe CMOS CD4082 adalah chip yang mengandung 2 gerbang logika N dengan masing-masing memiliki 4 input. Setiap gerbang di dalamnya akan menghasilkan keluaran atau output logika N dari 4 sinyal input yang diberikan. Jadi, outputnya akan menjadi logika 1 hanya jika keempat inputnya adalah logika 1 dan akan menjadi logika 0 dalam kondisi lainnya. Untuk IC tipe CMOS CD4073 sebenarnya bukan gerbang logika N, melainkan gerbang logika NAND. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait poin tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.